Halo semuanya, bagaimana kabarnya teman-teman? Saya doakan semoga sehat-sehat dimanapun berada dan dilancarkan rezekinya. Video kali ini teman-teman, saya akan share analisa di XAUSD untuk terupdate-nya ya. Nah, di sini kita langsung masuk ke daily. Oke, pada daily ini kita lihat seperti yang sudah pernah kita bahas ya. Masih ada bullish head and shoulder di sini. Nah, eh, di area terakhir di sini malah ada setup sell ya, dominan break sell teman-teman. Oke, sekarang kita coba cek ke H4. Sebelumnya pada H4 ini kita coba tandain untuk trading range batas atas ya. Untuk eksternal strukturnya. Di sini untuk yang bawah kita cek di sini. Nah, sekarang kita perhatikan untuk yang atas ini sudah break dan terbentuk change of character ya. Jadi harga berpotensi akan melakukan kenaikan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan apakah penurunan ini sampai di zona ini, lalu harga naik, atau masih akan melakukan penurunan untuk mencari order block yang terbaik di bawah ini. Nah, gitu. Melalui internal strukturnya, di sini juga terbentuk teman-teman, change of character. Nah, jadi ini berpotensi masih akan turun gitu, karena di sini merupakan boss ya, melalui internalnya. Nah, ini. Jadi kita coba cek ini untuk order block. Apakah masih ada yang bagus di zona bawah ini? Ini ada di Manarea. Di bawah ini juga kita coba cek ya. Ini order blocknya sudah tidak fresh ini. Tapi ini masih ada shadow-nya ya. Shadow ini di time frame kecil merupakan area yang masih fresh ini. Coba kita cek di M15. Nah, ini M15 nih. Ini areanya masih ada yang fresh di sini. Nah, ini untuk area yang masih fresh yang bisa digunakan. Namun ini sudah kurang work ya, sudah kurang kuat karena dia hasil refine, teman-teman. Di sini juga ada shadow candle yang masih fresh. Ini merupakan area juga di time frame kecil. Oke, coba kita cek lagi di area bawah. Nah, ini area paling bawah nih. Ini juga masih fresh. Sama halnya ini juga merupakan area base di time frame kecil. Oke. Jadi kalau kita perhatikan di sini area yang masih fresh, yang bagus di time frame 4 ini sudah tidak ada ya. Nah, kecuali ini semua yang sudah kita refine ini ya. Nah, gitu. Jadi bisa aja teman-teman nanti terbentuk change of karakter lagi ke bawah ini gitu teman-teman. Masih ada potensi seperti itu. Nah, untuk itulah kita harus hati-hati di posisi saat ini. Oke, sekarang kita coba bahas ya. Untuk di H1 ya. Eksternalnya kita lihat di sini. Nah, ini merupakan eksternal di H1. Coba kita cek ini juga terbentuk change of karakter. Nah, ini. Jadi potensinya masih akan turun ya. Nah, kalau kita lihat di area terakhir teman-teman di sini juga ada boss ya. Ini merupakan boss. Kenapa ini boss? Karena ini sudah valid ya area atas ini. Dia sudah mengambil fullback di sini. Nah, sehingga ini menjadi valid dan naik ke atas ini di break sehingga itu merupakan boss. Nah, sekarang harga berada di order block teman-teman. Ini merupakan order block di time frame H1. Nah, tapi saya tidak ambil di sini karena saya eh, tidak yakin dengan area ini, teman-teman. Kenapa? Karena ini melawan eh, struktur eksternalnya di H1, sedangkan di sini terbentuk change of character. Ya, memang di sini di internalnya ada boss ya di sini. Tapi ini cukup beresiko menurut saya gitu. Karena saya lebih bagus mencari entry point sell-nya gitu, teman-teman. Kalau kita refine ini ke time frame M30 di sini masih ada ya. Nah, masih bisa di refine. Tapi ini potensinya akan di break ya. Nah, itulah sebabnya kenapa saya tidak ambil di zone ini. Nah, nanti kalau kita perhatikan teman-teman ini lebih bagus nanti saya menunggu di zone area ini. Kenapa? Karena ini adalah chart pattern head and shoulder ya, bearish head and shoulder. Jadi di sini
kemungkinan besar potensinya akan membentuk bahu kanan ya. Nah, tetapi kalau di sini akan membentuk bahu kanan, Bang, kenapa kita tidak ambil buy di sini? Mungkin teman-teman akan bertanya seperti itu ya. Kalau saya sih lebih bagus cari aman karena belum tentu ini bisa membuat harga naik ya ke zone ini. Kalau tidak naik berarti kita tidak ambil di zone ini. Nah, tinggal seperti itu aja. Kalau naik kita ambil. Kalau tidak naik teman-teman ya kita kan tidak mau beresiko tinggi. Sedangkan ini sudah tembus shadownya. Seandainya kita ambil di sini, kita pasang SL di sini ya sudah kena SL gitu. Nah, itulah teman-teman. Lebih bagus kita mencari yang aman gitu, posisi paling nyaman. Nah, jadi potensinya masih akan turun ya melalui struktur di H1, di H4 ini masih potensi penurunan teman-teman. Nah, tinggal kita nanti siap-siap di zone yang sudah kita uh, parking ini. Tetapi ini juga kurang bagus ya karena ini sudah hasil refine. Kalaupun mau entry kita wajib cek konfirmasinya teman-teman. Boleh di time frame M5 atau M1. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi potensinya masih kuat turun. Untuk harga saat ini, kita harus hati-hati untuk mengambil buy-nya dan wajib ada konfirmasi entry untuk melakukan open posisi. Nah, kalau kita mengacu ke area ini kan change of character nih, jadi dia harus valid dulu nih. Coba kita cek ini. Nah, ini belum valid ini ya. Di H1 ini belum valid. Ini area terbawah. Harusnya berarti dia valid ketika dia break ini ya. Di sini. Nah, ini. Ini inducementnya di time frame H1. Nah, ini teman-teman. Sedangkan kenaikannya dia sanggupnya hanya di zone ini. Kalau kita cek ini. Nah, ini dia sanggupnya hanya di zone ini ya. Tidak sanggup untuk mengambil inducement di sini. Jadi ini cukup berisiko untuk mengambil buy-nya ya. Tapi ini menurut analisa saya sih. Di H4 ini juga belum valid ya, tapi inducementnya itu berada di atas ini. Nah, jadi cukup hati-hati teman-teman untuk melakukan entry buy. Lebih bagus kita sabar menunggu konfirmasi yang pasti teman-teman. Nah, itulah teman-teman potensi yang akan terjadi ya. Nah, kalau kita lihat di sini nih, tembus ini teman-teman. Makanya saya ragu mengambil buy di situ. Nah, jadi potensinya kan bisa jadi nanti dia turun ke bawah ini karena struktur di sini belum valid. Nanti bisa jadi dia break di sini lalu naik, teman-teman. Coba kita kasih seperti ini. Nah, bisa aja nanti dia seperti ini ya. Ini potensi ya. Nah, naik ke sini dan bisa juga dia menembus ini ya. Karena kenapa? Karena dia harus mengambil inducement ya. Jikapun nanti dia sanggup naik ke zone ini, teman-teman. Nah, ketika nanti sampai di zone ini, ya mungkin berpotensi dia akan turun untuk membuat boss yang baru ya. Ketika nanti sudah ada low yang valid, karena di sini belum ada low yang valid teman-teman. Untuk H1-nya. Mungkin di M30 ini ada ya. Coba kita cek. M30 di sini dia sudah ya. Di sini sudah menjadi low yang valid ini. Ini area paling bawah, di sini menjadi fullback-nya. Nah, ini sudah valid ini teman-teman. Tapi kenaikannya sampai di zone ini, berarti dia hanya mengambil order flow ya di sebelah kiri ini ya. Nah, gitu. Dia tidak sanggup masuk ke area order block di atas ini melalui M30 loh. Nah, langsung turun teman-teman. Nah, ini udah berbahaya ini area entry di H1 tadi. Nah, jadi potensinya jika di M30 ini berarti nanti dia berpotensi menembus ini dan membuat boss yang baru di M30. Gitu teman-teman. Itulah potensi pergerakan harga di XAUSD untuk saat ini ya. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit dan tetap semangat.